Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar petang pilihan. Sebelum kami hadirkan dialog, kami terlebih dahulu menginformasikan mengenai lagi-lagi korban pinjaman online ilegal kembali terjadi. Kali ini warga di Boyolali, Jawa Tengah yang harus berurusan dengan 27 aplikasi pinjol dengan nilai utang sebesar 57 juta rupiah. Kapan yang saya pinjam ada yang 2 juta, 3 juta, 57 juta rupiah. Nominal ini merupakan utang milik salah seorang warga Boyolali, Jawa Tengah berinisial S. Orang awam mikirnya, bayarin yang bank berarti. S bahkan keheranan karena harus berurusan dengan 27 aplikasi pinjaman online dan kondisi ini tentu saja membuatnya kewalahan. Itu respon ikut juga. 2 bulan lalu S membutuhkan uang senilai Rp900.000. Ia kemudian mendapat informasi mengenai jasa pinjaman secara online melalui media sosial. S langsung bertransaksi tanpa mengecek terlebih dahulu apakah aplikasi pinjaman online tersebut legal atau ilegal. Ada yang 2 juta, 3 juta, S bahkan harus menerima cacian dan hinaan ketika ia terlambat membayar utangnya. Di awalnya ya kalau dikatakan iseng juga tidak juga, karena mungkin juga ada kebutuhan yang perlu dana pada saat itu. Kemudian di Facebook ada yang itu tanpa jaminan dan sebagainya, saya klik. Dapat, kembalikan, dapat, terus sampai akhirnya banyak. Karena dari satu klik itu bisa beberapa aplikasi atau penawar jasa yang memberikan penawaran. Di tulisan di iklannya 3 bulan, ternyata telat 7 hari. Dan dendanya jika telat 1 hari pun hampir 40.000 seharinya. Terus penagihnya kurang 1 hari, kita tidak respon karena mungkin kesibukan kita atau sudah dikata-katain atau dikirim WA yang tidak enak dibaca. Saat ini S tengah menyelesaikan semua urusan utangnya dengan puluhan pinjol tersebut yang telah menguras tenaga dan pikirannya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Baik, kita lanjutkan dialog. Kita juga sudah bergabung bersama dengan kreditur pinjaman online yang berinisial SB. Selamat petang, Pak SB. Pak SB, sejauh ini pertama kali meminjam uang dengan nominal berapa, Pak? Pak SB? Ya. Baik, pertama kali meminjam uang dengan nominal berapa, Pak? Seingat saya 900.000. Oke, kemudian awalnya ketika meminjam 900.000 ada beberapa aplikasi yang sudah langsung menerima atau seperti apa, Pak? Iya, Pak. Belum, itu yang pertama belum, tapi saat pembayaran pas tanggal itu juga pada saat pembayaran itu saya klik itu ternyata yang menyetujui banyak. Terus mungkin masuk ke rekening tapi tidak tahu atau gimana, mungkin juga tidak masuk, seperti itu, Pak. Tapi total di akhir jadi banyak. Oke, pada saat itu uangnya bagaimana, Pak? Jangka waktu antara yang satu aplikasi dengan aplikasi yang lainnya bisa diceritakan secara detail, Pak? Ya, yang pertama itu di iklannya itu memang untuk 3 bulan sampai 6 bulan dengan bunga yang pengembaliannya misalnya 900, bunganya cuma jadi 960 atau berapa gitu. Tapi ternyata setelah diklik itu 900 nerimanya cuma 600 dan cuma 7 hari. Oke, artinya total secara keseluruhan, karena Bapak tadi sampaikan bahwa berawal dari 900 kemudian gali lubang tutup lubang, totalnya berapa?
sekitar 76 juta Mbak kelihatannya, lupa saya. Itu dalam kurun waktu berapa lama dan bagaimana prosesnya bisa sampai nominal sebanyak itu, Pak? Ya prosesnya itu tadi Pak, sekitar 3 bulanan lah, 3 bulan, 4 bulan. Prosesnya ya ini di ACC jadi segini, jadi segini, jadi segini, ada yang entah benar apa tidak, maksudnya perkiraan saya cuma ada 4 aplikasi, ternyata jadi 8. Yang 8 tuh benar-benar kirim uang atau enggak juga kami tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi di akhir yang menagih itu sekitar 27 aplikasi. Oke. Pada saat itu Bapak tahu tidak Pak, itu ilegal atau legal Pak? Tahunnya setelah beberapa waktu, karena di iklannya juga ada tulisan OJK, ada tulisan seperti yang tadi disebutkan, ada tulisan asosiasi apa itu Pak. Itu kalau yang OJK-nya ada itu tulisannya, tapi ternyata ya itu. Artinya sempat menerima teror juga Pak? Kalau untuk masyarakat awam sulit. Oke. Oh, sempat dan sering. Oke, baik. Kita ke Pak Kus. Pak Kus, sejauh ini tadi dikatakan oleh Pak SB bahwa sempat mendapat teror, kemudian data pribadi juga disebar. Ini sebenarnya seperti apa? Seharusnya suku bunga itu kan tadi Pak Kus bilang tidak boleh melebihi batas tertentu. Mendengar dari Pak SB, ya kami pertama ikut prihatin ya Pak SB ya. Tapi kalau mendengar ilustrasi dari Pak SB tadi, dapat saya pastikan bahwa Pak SB itu masuk dalam lingkaran pinjol ilegal. Jadi ekosistem pinjol ilegal. Jadi mungkin registrasinya bisa jadi semacam ke agregator, tapi tiba-tiba nanti di drop dananya dari pinjol ilegal yang dalam ekosistem dari tadi, agregator tadi. Nah memang dari penjelasan Pak SB itu memang ciri-ciri pinjol ilegal seperti itu. Jadi pinjam tadi berapa ya, 2 juta, 7 juta, jadi sampai 76 juta sampai dengan kurun waktu 3 bulan ya. Di pinjol yang terdaftar berizin OJK itu nggak mungkin seperti itu, karena kalau ada seperti itu, mereka anggota kami itu jika dilaporkan oleh masyarakat atau pengguna atau oleh internal atau siapapun, maka akan kami dapatkan bahwa itu akan ada pelanggaran pedoman perilaku. Nah, pelanggaran pedoman perilaku ini bagi anggota yang melanggar itu bisa diberi peringatan, bisa dihukum oleh komite etik sampai penghentian keanggotaan sementara hingga permanen. Jadi buat anggota kami itu hukuman yang sangat berat ya, karena apa? Untuk mendapatkan izin OJK itu kan bukan suatu yang gampang, perlu proses compliance dengan berbagai aturan, dengan kriteria-kriteria, syarat-syarat ya, baru diberikan izin. Jadi anggota kami tentu saja akan resikonya tinggi sekali melakukan tadi bunga yang tinggi, pelanggaran maksimum bunga, kemudian penagihan yang tidak beretika dengan teror, kemudian akses data pribadi. 3 hal ini sangat dilarang di POJK dan dilarang di pedoman perilaku kami. Jadi kalau ada anggota kami yang melakukan, mereka bisa terancam untuk dihentikan keanggotaan yang permanen, dan bahkan OJK bisa membekukan kegiatan usaha mereka, bahkan bisa mencabut izin mereka. Begitu Mbak Pira. Jadi kalau dilihat dari cerita Pak SB, itu memang model perilaku operasional dari pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat memang begitu. Maka memang hati-hati Pak. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kita punya 120 anggota. Perlu diketahui 120 anggota ini bisa jadi ada akun palsu yang dipalsukan oleh pinjol ilegal, jumlahnya sama gitu. Iya, artinya ada akun palsu yang harus kita waspadai. Seperti apa kita waspadainya, kemudian juga tipsnya juga menghindari pinjaman online seperti apa. Nanti kita juga akan bahas dengan Bapak Hasanuddin usai jeda. Kabar Petang Pilihan segera kembali.